Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Ya baik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya, berdoa di hari. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini Bapak akan membahas mengenai salah satu masalah terkait, Bapak kan guru-guru BK gitu kan. Bapak akan mengangkat mengenai perilaku antisosial. Nah, di perilaku antisosial ini untuk kita tahu bahwa orang yang berperilaku antisosial adalah orang yang tidak mau berkomunikasi satu sama lain. Padahal kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang butuh interaksi dan membutuhkan bantuan orang lain. Nah, di materi ini tentunya nanti akan kita praktekkan nih gimana sih dampak yang terjadi dan apa sih penyebab terjadinya perilaku antisosial ini terutama pada kalian gitu. Ya pasti di satu kelas ini tentunya adalah siswi yang introvert, kalau kalian sadari teman-teman kalian gitu kan, yang pendiam banget itu nggak suka berinteraksi gitu, meskipun kalian aja ngobrol sekalipun gitu kan. Tapi apakah kalian mengetahui permasalahannya? Tentu tidak kan. Nah makanya di sini kita akan belajar mengenai perilaku antisosial dan kita akan membahas itu dengan sebuah praktek yaitu sosiodrama dengan tujuan untuk pengentasan sebuah masalah ini. Nah sebelum itu Bapak akan menjelaskan dulu ya apa itu teknik psikodrama. Di teknik psikodrama ini merupakan teknik dalam pelaksanaan konseling yang berbasis tindakan, di mana orang mengeksplorasi masalah dengan memerankan peristiwa dari masa lalu mereka. Jenis teknik konseling ini menggabungkan aspek permainan peran, presentasi diri yang dramatis, dan membutuhkan dinamika kelompok untuk membantu orang memperoleh pemahaman dan wawasan yang lebih besar tentang kehidupan dan pengalaman mereka. Nah, udah jelas bahwa di sini kalian akan memainkan sebuah peran. Jadi tentunya banyak sekali anak-anak di sini manfaat dari teknik psikodrama ini. Salah satunya yaitu memacu peningkatan rasa, kompetensi dan kemampuan diri. Artinya di dalam main peran ini kalian bisa mengeksplorasi diri kalian untuk mencoba mengamati maupun merasakan apa sih yang bisa dirasakan oleh orang lain gitu. Bagaimana sih kalau misalnya saya menjadi orang yang introvert, bagaimana sih saya menjadi orang yang teman yang bodoh amatan, teman yang peduli maupun apapun itu gitu. Nah, tujuan dari psikodrama ini yaitu meningkatkan pemahaman diri, mengungkapkan emosi, meningkatkan keterampilan sosial, memecahkan masalah, dan yang terakhir meningkatkan kepercayaan diri dan keyakinan. Nah, dari sini Bapak harapkan kalian dalam memainkan peran benar-benar memainkan sesuai dengan apa yang kalian rasakan gitu, seolah-olah kalian merasakan berada di posisi seperti ini gitu. Artinya untuk apa? Untuk kalian bisa benar-benar berempati ketika suatu saat nanti kalian pindah sekolah atau apapun dan kalian melihat teman kalian ada di posisi yang sama nih seperti yang saat ini kalian mainkan gitu. Berarti solusi yang bisa kalian berikan itu ya nanti dari permainan peran ini. Nah untuk itu kita masuk ke dalam tahap persiapan. Di tahap persiapan ini, sebelum masuk ke tahap persiapan mungkin Bapak lupa tadi Bapak absen dulu ya. Ada Malva, ada Ais, ada Nazwa, Winda, Hadir. Ina, Hadir. Mutia, Vera, Syarifah, Widya. Oke, udah hadir semua ya. Saat sekarang Bapak ingin membagikan sebuah peran. Jadi Bapak memiliki konsep perilaku antisosial. Nah, Bapak membutuhkan orang-orang yang berperan sebagai yang pertama adalah guru BK. Siapa yang berperan menjadi guru BK di sini? Eva. Ya, Vera. Vera akan menjadi guru BK di sini. Yang kedua, Bapak ingin pelaku utama. Pelaku utama yang dia akan memerankan sebagai orang yang introvert atau antisosial. Siapa? Saya Pak. Ya, Widya. Terus ada dua orang yang menjadi
orang yang sadar gitu, siswi yang sadar bahwa ternyata temannya ini benar-benar pendiam sekali gitu, dia nggak mau melakukan sebuah interaksi gitu. Teman yang peduli dah, yang merasa berempati pada si Widya ini. Siapa kira-kira? Dia Mutia sama Wida. Oke. Nah, di sini saya juga membutuhkan seorang ibu dari pelaku utama. Siapa? Saya, Pak. Oke, Sarifah. Berarti sisanya ini adalah kalian menjadi sekelompok siswi yang istilahnya kalian mempunyai kelompok sendiri gitu, tanpa melihat orang-orang atau teman-teman di sekitar kalian. Jadi kalian mempunyai rasa yang bodo amatan gitu, asik dengan kelompok kalian sendiri gitu ya. Nah, di sini nanti konsepnya itu ceritanya Widya ini merupakan siswi yang antisosial. Dua orang ini menjadi siswi yang peduli, Winda sama Mutia. Nah, di saat ini kalian nih orang asik sendiri dengan obrolan kalian, tubuh kalian masing-masing. Kemudian melihat si Winda ini acuh tak acuh gitu, bodo amat. Yang peduli adalah Mutia dan Winda. Dia berperan menyamperi si Widya karena hanya berdiam diri terus nih ketika pelajaran di kelas gitu. Nah, si Mutia dan Winda menanyakan kenapa Widya menjadi orang yang introvert, nggak mau berinteraksi atau segala macamnya gitu. Dan Widya nanti menceritakan alasannya kenapa sih Widya ini menjadi orang introvert. Ternyata salah satu masalahnya berada pada si ibunya ini. Ibunya melarang si Widya untuk bermain setelah pulang sekolah karena ibunya nggak pengen Widya menjadi anak yang bodoh gitu, karena terus-terusan bermain. Karena pandangan ibunya kalau anak-anak asik bermain dia akan melupakan tugas, tanggung jawab dan lain sebagainya gitu. Oke, paham anak-anak di sini? Pak. Udah siap mainkan peran? Siap. Oke, kita mulai kepada tahap pelaksanaan di scan pertama. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Mana nih kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan. Jadi pertemuan pada pelajaran bimbingan konseling ini Ibu akan menjelaskan tentang cita-cita. Gitu ya. Nah, kalian kan sekarang udah kelas 8 nih. Udah kelas 8 SMP ya. Berarti pasti kan kalian punya lah cita-cita buat kedepannya kayak gitu. Punya nggak cita-cita? Punya. Oke. Jadi cita-cita kalian apa? Jadi apa nih? Dimulai dari sini dulu. Kamu mau jadi apa cita-citanya? Aku mau jadi dokter. Oke, dokter. Siapa namanya? Malva. Oh, Mako menjadi dokter. Terus yang kedua, siapa sampingnya? Kamu. Jadi poluan. Oh, Polwan. Mantap, mantap. Terus sampingnya kamu? Saya mau jadi dokter spesialis bedah, Bu. Masya Allah. Dokter bedah ya. Terus sampingnya Aku mau jadi guru. guru apa nih? Kan guru banyak nih. TK. Oh, guru TK. Oke. Belakangnya sampingnya itu kamu. Saya mau jadi astronot, Bu. Wow, betul. Nanti kamu ke ini ya, ke bulan ya, berarti. Oke. Apa tuh? Oke. Sampingnya Mau jadi suster, Bu. suster apa tuh? Suster. Oh, suster atau suster apa? Nurse. Iya. Kamu nih siapa namanya? Widya, Dia mau jadi apa? saya mau jadi pengusaha, Bu. Pengusaha apa tuh, Widya kalau boleh tahu? Pengusaha apa aja, Bu? Oke, jadi kan kalian bertujuh udah pada punya cita-cita ya. Semoga cita-cita kalian tercapai. Amin. Nah, untuk mencapai cita-cita berarti kan kalian harus apa nih? Cita-cita kalian tercapai? Belajar yang rajin. Terus apa lagi? Berusaha apa lagi? Berdoa. Doa. Oke. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja. Nanti kan kita lanjut di pertemuan pekan selanjutnya. Paham? Paham, Bu. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pulang dulu ya. Iya, makasih. Makasih, Bu. Yuk, pulang yuk.
Kita sih mana? Talikan gue mana sih? Oh ini udah Maiga. Mana ya? Ayo Indah, Mutia. Ayo pulang ya. Duluan ya. Dadah. Halo Indah, Muti, kamu belum pulang? Kita mau ada yang Oh apa tuh yang ngobrolin? Jadi gimana Widya sekolah itu belajarnya? Tadi kamu cita-citanya mau jadi pengusaha ya? Iya, kamu tahu Banget udah pengusaha apa? usaha apa aja sih? Yang penting aku dari pengusaha. Iya kita boleh nanya nggak sama kamu? Boleh nanya aja silakan Indah, Mutia. Oh dari tadi kayak yang kita lihat tuh kamu diem aja murung sendiri kan teman-teman yang lain tuh pada ngobrol tapi kamu nulis aja fokus aja sama diri kamu sendiri nggak merhatiin teman-teman yang lain. Kamu kenapa Widya? Aku nggak apa-apa kok Indah, aku nggak apa-apa kok Muti. Beneran kamu kenapa? Nggak apa-apa. Iya, kita kan di sini kan sebagai temen ya Wid. Kamu nggak apa-apa loh cerita kalau kamu misalkan lagi ada masalah di keluarga kamu. Kalau aku boleh cerita ke kalian berdua nggak apa-apa? Gak apa-apa banget, kita malah senang. Tapi aku canggung sama kamu, sama Mutia juga. Kenapa canggungnya? Apa misalkan sifat kita itu buruk, jadi kamu yang gak mau berteman sama kita atau seperti apa? Enggak juga sih, tapi aku pengen cerita deh. Boleh, silakan. Jadi sebenarnya tuh aku kayak gini tuh faktor dari orang tua aku sih, Winmut. Karena orang tua aku tuh sangat strict parents banget gitu sama aku. Jadi kalau aku tuh harus banget pulang sekolah tuh aku harus pulang. Kan biasanya ya aku iri banget sama teman-teman yang lain, kamu, Winda dan yang lainnya. Kalau setiap pulang sekolah pasti selalu main dulu kan, nongkrong gitu. Tapi aku disuruh pulang karena menurut mamaku itu tuh kalau aku main dulu aku tuh menjadi bodoh gitu, kayak ya bodoh gitu. Jadi orang tua aku tuh pemikirannya tuh kayak kurang gitu. Padahal mah ya kalau aku keluar kan aku pasti bisa mendapatkan wawasan-wawasan dari teman-teman aku gitu loh, Win, Mut. Makanya aku jadi kayak kepikiran gitu kenapa aku harus orang tua aku harus strict banget sama aku. Tapi dari kamunya berarti mau ya main sama kita. Mau. Jadi aku kalau misalkan mau gabung sama kalian tuh aku canggung sendiri, aku takut gak bisa beradaptasi sama kalian. Pasti jadi kamu berat banget ya Wid. Kamu pasti sedih banget ya. Kita di sini udah jadi pendengar kamu. Terus semoga dengan kamu cerita sama kita juga jadi tahu. Soalnya tadinya kita mikir kamu emang gak mau beradaptasi sama kita. Ternyata setelah kita nanya sama kamu, ternyata penyebabnya bukan dari kamu sendiri, melainkan orang tua kamu yang melarang kamu untuk main sama kita gitu. Jadi kamu harus pulang setelah sekolah. Jadi kita udah tahu ya Bu ya. Penyebab lainnya ternyata bukan apa yang kita pikirin gitu. Soalnya ya teman-teman nilai tuh kamu tuh diem aja, kamu tuh kayaknya antisosial gitu, menyendiri. Kalau misalkan ada guru ngejelasin, kamu diem aja. Pas lagi kerja kelompok pun kamu kayak diem aja, nggak ada interaksi sama teman-teman yang lain. Makanya di sini aku sama Widya tuh penasaran kenapa ya Widya tuh menyendiri terus murung gitu. Ternyata ada penyebab lain dari kamu bertindak demikian. Iya Win, ya Mut. Jadi aku sebenarnya aku ingin beradaptasi dengan kalian, cuman dari diri aku tuh aku merasa aku tidak bisa beradaptasi dengan kalian karena faktor dari ibuku yang sangat parents ini. Tapi kamu Oh iya Mut, duluan kan ini waktu sudah sore juga ya, takutnya mamaku nyariin ke rumah, jadi aku harus pulang tepat waktu ke rumah. Aku duluan ya Muti dan Winda. Widya, hati-hati ya pulangnya. Iya. Duluan ya, sampai ketemu besok. Kita juga pulang ya, kita pulang yuk. Aku rasa kita harus ngobrol deh sama guru BK buat menyelesaikan masalah Widya. Iya deh, soalnya kayaknya kesian gitu kalau dia terus aja sendiri di dalam kelas. Ini kita ke ruang guru BK, ayo.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, silakan masuk. Duduk. Ada apa kalian berdua datang ke sini? Iya Bu, iya Bu. Jadi kami itu kan punya temen ya Bu. Ibu tahu nggak yang namanya Lydia yang suka sendiri aja kalau di dalam kelas? Oh iya, Ibu tahu. Iya Bu. Jadi kemarin tuh kita udah sempet ngobrol sama Lydia. Kita tanya kenapa ya Lydia tuh sering menyendiri di dalam kelas. Akhirnya Lydia mau cerita Bu. Ternyata penyebab awalnya kenapa Lydia itu mengurung diri aja gitu di kelas itu gara-gara orang tuanya Bu. Dia tuh punya orang tua yang strict parents Bu. Jadi orang tuanya ini nggak memperbolehkan Lydia untuk kalau pulang sekolah main sama teman-teman yang lainnya, disuruh belajar terus Bu, karena ibunya ini ingin Lydia itu jadi anak yang pintar. Jadi ibunya ini melarang Lydia untuk main sama teman-teman yang lain. Begitu kan ya Lydia? Jadi pandangan ibunya ini kalau Widya main nanti Widya jadi males Bu, gitu. Oh, seperti itu ceritanya. Ibu juga melihat si Widya ini kalau di kelas emang benar sih pendiam kayak gitu. Terus juga ya kurang sosialisasi ya kelihatannya gitu kalau sama temen-temennya gitu. Jadi kemarin kalian udah nanya nih berarti sama si Widya ini? Udah, kita udah nanya. Oh, oke. Mungkin kalau misalnya kayak gitu, Ibu ucapkan terima kasih nih sama kalian karena udah mau melapor sama Ibu dan udah ngasih tahu informasinya, karena kejadiannya memang dari pihak orang tuanya ya gitu. Jadi mungkin Ibu buat minta tolong sama kalian buat Ibu akan membuat surat dan Ibu udah tolong sama kalian buat kasih ke Widya, dan Widya minta tolong dikasihkan ke orang tuanya gitu. Nanti orang tuanya bisa datang ke sekolah untuk menemui Ibu kayak gitu ya. Mungkin ini untuk suratnya bisa dikasih sama Widya, nanti Ibu keep ya. Oke, terima kasih informasinya sekali lagi buat siapa Mutia dan Winda. Baik Ibu, terima kasih. Sama. Iya. Iya, hati-hati ya di dalam. Waalaikumsalam. Iya, masuk. Iya, silakan masuk Bu. Mari Bu duduk, silakan duduk. Ya, baik Ibu, karena sehubung anak saya memberikan surat kepada saya, ada kepentingan apa ya Ibu memanggil saya ke sekolah? Apakah anak saya bermasalah? Oh iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Ibu sudah hadir dan dari undangan yang saya kasih seperti itu. Untuk anak Ibu yang bernama Widya ini tidak memiliki masalah. Widya ini anak yang baik, aman-aman saja Bu kalau di kelas. Namun ada laporan dari teman-temannya dan dari saya juga mengamati Widya bahwa Widya ini tuh seperti anak yang sulit untuk bersosialisasi Bu di dalam kelas gitu. Jadi dia kalau di kelas tuh cuma diam saja kayak gitu. Jadi teman-temannya pun segan Bu buat deketin dia kayak gitu. Mungkin saya mau butuh jawaban dari Ibu sih Bu, kayak validasi dari penjelasan dari Ibu terkait mengapa Widya seperti itu. Oke, baik Ibu, karena saya tuh berpikir kalau misalkan anak saya ini dengan bersosialisasi, dengan dia banyak main, banyak keperluan di luar selain belajar, itu membuat nilai anak saya turun, jadi membuat anak saya tidak bisa mengikuti pelajaran, dan saya mengkhawatirkan itu nanti anak saya tidak mencapai hasil yang maksimal gitu. Makanya saya nggak mau kalau misalkan anak saya itu bodoh atau kayak nilainya itu rendah gitu seperti anak-anak yang lain Ibu. Oh, oke, baik Bu. Mungkin kalau menurut saya ya Bu, mungkin sebenarnya maksud dan tujuan Ibu ini nggak salah buat bikin Widya ini menjadi anak yang pintar seperti itu baik sekali Bu. Namun mungkin cara mendidik Ibu yang kurang tepat ya Bu, karena di usia Widya yang sekarang, dimana kan Widya sekarang kelas 2 SMP, terus juga dia masih butuh teman yang banyak, dia masih mencari jati dirinya Widya seperti itu Bu. Dan dengan tekanan dari orang tuanya yang dimana meminta Widya terus menerus untuk belajar, jadi membuat Widya merasa
tertekan gitu Bu. Jadi Widya pun takut untuk bersosialisasi kepada temannya kayak gitu. Mungkin kalau menurut saya lebih baik dibikin ini aja Bu, kayak dibikin balance aja antara bermain dan belajar seperti itu. Jadi ada tetap Widya tetap bisa bermain dalam ada batasan waktunya kayak gitu, biar Widya pun bisa merasakan bagaimana suasana di luar bermain dengan teman-temannya gitu kan. Karena kalau misalnya Widya kayak gini pun dia merasa dia pun butuh lah Bu. Anak sekarang tuh nggak cuma ditekenin dengan belajar aja, dia butuh refreshing kayak gitu. Itu butuh sekali Bu kalau menurut saya seperti itu. Oke, karena yang saya lihat ini kalau misalkan Widya, saya tuh berpikir kalau Widya ini ketika dia nanti mempunyai teman dan dia mempunyai jadwal main tersendiri, itu menurut saya jadi terkecoh gitu Bu, jadwal belajarnya dia. Jadi nanti dia nggak fokus untuk kedepannya. Mungkin kalau terkait jadwal pelajaran ya memang ada ini Bu, tapi kan kita ada waktu weekend ya Bu. Itu weekend bisa dipakai buat Widya untuk bahasa sekarang kayak me time ya Bu, bahasa me time bersama quality time bersama keluarga, ataupun waktunya Widya sendiri untuk dibebaskan untuk keluar, untuk Widya ini menghirup udara luas seperti itu, biar melatih mental Widya juga untuk menjadi anak yang pemberani, anak yang percaya diri kayak gitu. Karena kalau misalnya dia selalu ditekan seperti itu, dia akan menjadi pribadi yang penakut, tidak pemberani, dan Widya ini akan menjadi pribadi yang bakal kayak bahasa sekarang bisa jadi ya, namun jangan sampai terjadi. Jadi aja Widya nanti kalau di luar sana dia nggak berani jadi bahan pembulian ataupun apa, karena kita nggak ada yang tahu gitu Bu nanti di depan seperti apa di luar. Jadi butuh diberi spare waktu kayak gitu Bu buat Widya kayak gitu. Jadi mungkin terima kasih atas saran dan masukan dari Ibu gitu. Mungkin saya nanti bisa konfirmasi lagi atau bisa komunikasikan lagi kepada Widya mengenai jadwal belajar dan main itu dia bisa balance atau enggak, dan kedepannya itu dia bisa memfokuskan atau tidak. Ya baik, mungkin hanya itu saja ya Bu solusi dari saya. Semoga untuk kedepannya Widya dapat memiliki perubahan, karena takutnya semakin lama dia kayak gitu jadi nyaman dan jadi sulit untuk mendapatkan teman baru. Mungkin saya seperti itu saja. Baik, terima kasih Bu. Iya sama-sama Ibu ya. Nah, gimana anak-anak untuk permainan drama tadi? Seru gak? Seru. Banyak gak pelajaran yang kalian dapatkan dari permainan peran Banyak tadi? sekali. Banyak. Nah, mungkin Bapak ingin tahu buat tadi yang bermain peran sebagai guru BK si Vera ya? Ya Ya, Pak. mungkin bisa dijelasin gimana sih rasanya jadi guru BK gitu? Kalau dari saya sendiri agak lumayan deg-degan ya Pak, karena saya belum banyak mendapat pengetahuan tentang kebekaan gitu Pak, dan bagaimana cara menyikapi orang gitu pada saat berkonsultasi dengan guru BK gitu Pak. Mungkin ya itu jadi pelajaran saja buat saya, siapa tahu nanti saya kuliah jadi dapat dosen BK Pak. Amin, Iya, amin. Ya, oke, baik, terima kasih Vera. Untuk yang pelaku utama Widya, ya gimana rasanya untuk jadi orang yang introvert, diketeng sama orang tua gitu? Kalau dari saya, karena saya anaknya extrovert ya Pak, jadi saya ngerasa kalau jadi anak introvert itu saya juga apa ya? Apa? Saya juga ini loh, punya kekurangan masing-masing dari diri saya sendiri. Jadi kalau menurut saya kalau jadi orang introvert itu sangat kayak susah buat bersosialisasi sama teman sekelas. Gak enak rasanya gitu. Iya, gak enak banget. Jadi kayak saya ngerasa saya nggak punya teman, saya kesepian, saya sendiri tuh. Untuk teman-temannya yang 2 orang tadi yang berperan, ya silakan. Kalau yang saya tadi perannya, saya jadi dapat banyak pembelajaran sih Pak, karena kan tadi banyak sekarang tuh yang kayak nggak peduliin teman sekelasnya gitu Pak. Nah di sini peran saya itu berempati sama teman yang emang lagi butuh bantuan, butuh didengarkan gitu. Karena kan kita itu kan makhluk yang sosial gitu ya Pak, perlu membantu antara satu dengan yang lainnya gitu Pak. Jadi saya bisa jadi pendengar yang baik,
terus bisa menyampaikan juga kepada guru BK supaya memberikan solusi daripada masalah tadi gitu yang introvert itu Pak. Oke, baik. Untuk yang kelompok ini gimana nih? Yang mempunyai jiwa rasa bodo amatan terhadap teman, gimana rasanya? Rasanya kalau menurut saya ya, kalau peran tadi saya ngerasa jahat sih. Karena kayak kita nggak peka gitu sama sekitar, kayak apa, happy sendiri, sibuk sendiri. Padahal kalau misalnya bayangin saya di posisi dia, saya bakal sedih banget, bakal merasa kesepian banget. Terus penempatan rasa cengkeh kayaknya nggak tepat gitu. Sedihnya dong. Ini dapat. Berarti mendapat peran. Nah, ini gimana yang menjadi seorang ibu dari pelaku utama? Kalau saya tadi memerankan sebagai ibu dari pelaku utama ya, itu jadi pembelajaran saya ke depannya gitu, walaupun masih jauh lah gitu untuk menjadi orang tua, tapi jadi pembelajaran sekarang itu karena mengerti gitu bahwa parenting ke anak itu bukan hanya menekankan pada pembelajaran aja gitu, tapi dia harus punya waktu buat teman-temannya, buat keluarga, itu agar dia bisa bersosialisasi gitu dan bisa ningkatin kepercayaan dirinya dia gitu. Ya, betul. Tepuk tangan dulu kita semua kalian. Nah, sudah terbukti bahwa tujuan dari psikodrama salah satunya adalah untuk memecahkan masalah. Nah, Bapak harap dari permainan peran yang sudah kalian lakukan mengenai perilaku antisosial, kalian bisa sadar, pikiran kalian bisa terbuka bahwa ternyata ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kita untuk peduli kepada mereka. Dimana kita sebagai manusia harus bisa memberikan rasa empati dan rasa simpati kepada mereka. Bahwa ternyata orang-orang yang pendiam itu mungkin memiliki suatu masalah, tapi kita nggak tahu masalahnya di mana. Nah, kita sebagai manusia yang baik, manusia sosial, ada langkah baiknya kita untuk berusaha mendekati dia. Kenapa menanyakan sebuah masalah? Barangkali solusi itu bisa datang dari diri kita. Jadilah orang yang bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Kalian luar biasa, kalian cocok banget nih buat main sinetron. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran psikodrama kali ini akan sangat bermanfaat dan bisa kalian bawa kepada kehidupan kalian. Mungkin bukan hari ini, mungkin suatu saat nanti atau kapanpun itu. Tetaplah jadi siswi yang baik, siswi yang saling peduli dan sadar akan teman-teman sekitarnya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini Bapak tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.